I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pengambilan keputusan menggunakan nominal group. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu, nominal group merupakan suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta, kemudian memberikan voting dan rating dari ide-ide tersebut. Di sini kita akan membahas mengenai problem UMKM di Pekalongan. Di masa pandemi ini, sektor perdagangan, contohnya di UMKM, di berbagai masalah yang dihadapi adalah pendapatan menurun, sehingga modalnya berkurang dan bisa berakibat gulung tikar. Nah, karena itu pemerintah membuat program pemberian modal usaha bagi para UMKM yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Tetapi saat dijalankan, banyak problem yang dihadapi oleh para pendapat bantuan tersebut. Di sini saya telah memberikan kertas, para bapak dan ibu bisa menuliskan ide-idenya di kertas tersebut. A few moments later. Nah, bapak dan ibu ada yang mau mengajukan dahulu? Ya, saya akan mengajukan sedikit problem yang telah dihadapi terkait bantuan atau program dari pemerintah itu. Satu yaitu datanya yang tidak tepat sasaran. Dalam konteks tidak tepat sasaran ini, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang belum atau yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Maka dari itu, untuk pemerintah harap meninjau kembali agar bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Kedua, data kurang update atau datanya kurang valid. Dalam poin yang kedua ini, data yang kurang update atau tidak valid, mungkin dari yang sudah, menurut saya itu data yang kurang update atau tidak valid, yaitu yang sudah mendapatkan bantuan atau yang sudah mendapatkan haknya itu mendapatkan lagi, jadi tidak merata atau kurang merata data yang diberikan oleh pemerintah itu. Jadi data yang kurang update itu adalah suatu problem yang sangat memungkinkan untuk dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu menurut saya dua. Terima kasih atas idenya. Ingin mengajukan lagi? Saya itu yang pertama problemnya itu untuk bantuannya itu tidak merata. Soalnya kadang itu ada para pedagang yang menerima, terus ada juga yang tidak dapat. Jadi walaupun sama-sama mengajukan bantuannya, tapi tidak mendapatkan semua, jadi tidak merata. Terus yang keempat, kurangnya informasi. Jadi untuk para pedagang itu ada yang belum tahu kalau ada bantuan seperti itu. Jadi untuk pemerintah sebaiknya itu dikasih informasi untuk para pedagang-pedagang yang belum tahu, apalagi untuk para pedagang-pedagang yang sudah tua
itu sebaiknya ada orang gitu ya yang disuruh untuk mendaftar. Soalnya di tempat saya itu ada orang-orang yang menyalahgunakan. Jadi yang tahu cara mendaftarkannya itu disalahgunakan untuk mendaftarkan orang-orang yang tidak tahu informasi itu. Nanti orang yang mau didaftarkan itu membayar. Jadi sebaiknya itu untuk para pemerintah itu diperbaiki lagi. Baik, terima kasih idenya. Idenya sudah saya tulis. Dari permasalahan tadi telah mendapatkan 2 permasalahan. Yang pertama tidak tepat sasaran, yang kedua kurangnya informasi. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya untuk tidak tepat sasaran itu yang bagaimana? Menurut saya dari problem tidak tepat sasaran ini dalam artian data atau yang mendapatkan bantuan tersebut itu tidak tepat sasaran. Mungkin yang telah mendapatkan bantuan itu orangnya sudah tidak sehat atau orangnya sudah meninggal dan ya, itu dalam artian tidak tepat sasaran menurut saya seperti itu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini saya mau tanyakan tentang kurangnya informasi itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan? Untuk kurangnya informasi ini saya menekankan pada pedagang-pedagang yang tidak tahu caranya mendaftar. Jadi gaptek kayak seperti pedagang-pedagang yang sudah tua itu kan pasti kan tidak tahu cara pendaftarannya, jadi kurangnya informasi itu sih. Baik, sudah tidak ada yang bertanya lagi? Sudah. Jika sudah, kita akan menilai ngevote 1 dan 2. Kita beri nilai, saya udah beri keras. Bisa menilai dari angka 1 sampai 5. A few moments later. Setelah tadi didiskusikan dan mendapatkan 2 permasalahan, sehingga kita sudah mendapatkan nilainya. Yang pertama tidak tepat sasaran dengan nilai 6, dan yang kedua kurangnya informasi dengan nilai 9. Dan telah ditarik kesimpulan, yang pertama tidak tepat sasaran mendapatkan nilai 6, yaitu sebagian besar pedagang ada yang mendapatkan, ada yang tidak, yang berakibat tidak meratanya pemberian bantuan tersebut. Yang kedua, kurangnya informasi, yaitu mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 9, karena berpengaruh besar akan adanya permasalahan, dikarenakan sebagian besar yang mendapatkan bantuan adalah orang yang tahu cara mendaftar dan mencari informasi dengan menggunakan internet. Sedangkan untuk para pedagang yang sudah tua atau gaptek itu tidak tahu mengenai informasi tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.